teman-teman, jumpa lagi di channel Diosen. Kali ini kita akan membahas ini ya teman-teman, detail biaya pembuatan mainan mini jeep seperti di belakang saya ini. Jadi ini mini jeep ini memakai mesin motor ya teman-teman. Jadi memakai mesin motor 110 cc punyanya KCR. Jadi hanya cc kecil. Jadi kemarin udah saya upload video untuk ke jalan raya, untuk off-road, itu ternyata cc kecil masih kuat, dinaikin untuk 3 orang 4 orang kuat. Oke teman-teman, jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang ingin membuat mainan seperti ini, tapi masih spekulasi harganya atau bahan-bahannya berapa. Mungkin teman-teman ingin tahu. Nah, di video kali ini kita akan bahas detail biayanya ya teman-teman. Tapi yang kita bahas di sini hanya bahan saja teman-teman. Bukan kita tidak menghitung untuk membuatnya biayanya berapa, tidak ya teman-teman. Nah, karena nanti teman-teman barangkali teman-teman ingin mengerjakan sendiri gitu teman-teman, bisa dicicil gitu. Oke, jadi cost yang saya bahas dari harga yang paling tinggi, cost yang paling banyak. Yang pertama adalah ban. Ban ini adalah ban ATV tipe off-road, tipe ring 10. Ini harganya bervariasi ya teman-teman. Saya memakai ban belakang semua. Jadi 5 ban ini ban belakang semua. Jadi saya tidak memakai yang, kalau satu set kan ada ban yang depan itu agak tipis ya teman-teman, tapi saya memakai ban belakang semua. 5 lengannya itu untuk peleknya seharga 9 juta. Mungkin beda toko beda harga teman-teman, karena waktu saya buat motor yang pertama dengan ban besar juga itu saya dapat di angka murah teman-teman. Satu bijinya itu di angka kalau dihitung 1 juta. Jadi memang lebih mahal ban seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk memakai ban mobil yang baru, itu malah lebih murah. Perbandingannya bisa 2:1 teman-teman. Setelah ban, sekali lagi ban 9 juta. Gardan itu bisa memakai gardan roda 3 atau gardan mobil bekas. Tapi dalam memakai plat bekas atau gardan bekas itu pastikan dulu di servis dulu teman-teman. Jangan sampai beli gardan bekas ternyata gir mataharinya pecah. Itu ya ini ya teman-teman. Jadi pastikan dulu barang yang bekas dipasang itu harus benar-benar bagus. Itu gardan bekas di angka antara 1,6 juta sampai 2,5 juta. Kalau gardan roda 3 2,5 dapat baru ya teman-teman. Terus tapak kuda itu buat sambungan gardan itu 150.000. Beda toko beda harga. Sub propellernya itu saya memakai punya carry baru di angka 300.000. Gearbox maju mundurnya ini punya VR atau punya yang intinya yang roda 3 ya teman-teman, itu ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada yang 800.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Tapi saya kemarin memakai yang harga 700.000. Oh ya, yang perlu diperhatikan adalah gigi maju mundur ini yang VR yang punya roda 3 ini ada 2 tipe ya teman-teman. Ada yang pakai 20 mm dan juga 17 mm. Pastikan dulu teman-teman mau memakai mesin apa, terus ukur sapnya yang bagian kiri itu ya teman-teman. Jangan sampai saya beli. Berikutnya adalah sambungan untuk dari cross joint itu menuju ke sub propeller ini, itu sambungannya harganya 50.000. Tokonya banyak. Berikutnya adalah cross joint. Cross joint untuk menyambung dari maju mundur itu menuju propeller itu 100.000. Spion seperti ini adalah punya R15 harga 150.000. Lampu 3D ini sebenarnya punya lampu fog lamp ya teman-teman. Jadi yang 3D ini bisa buat sen, lampu senja plus lampu utama. Jadi
sekali lagi beda toko beda harga. Saya kemarin dapat di angka 550.000. Kemarin di online ada yang jual 300.000, tapi pas saya mau beli ternyata stoknya kosong. Jadi yang banyak yang jualan di atas 550.000. Nakoda itu yang depan itu 600.000, per bijinya 300.000. Teman-teman bisa buat menggunakan plat. Saya kemarin membuat menggunakan plat yang untuk satunya ini ya, nanti videonya saya akan upload cara membuat nakodanya. Kemudian rem 4 ini pakai rem motor Honda Beat, satunya 250.000, jadi belakang 2 depan 2, jadi 1 juta. Berikutnya adalah shock ini saya depan memakai shock Honda Beat 400.000, yang belakang itu saya memakai shock 125, ini lebih empuk. Itu jadi totalnya shocknya 4 seharga 800.000, selang remnya 100.000, bautnya total semuanya ini bautnya saya habis 300.000, baut hitam ya teman-teman. Jadi jangan memakai baut yang kuning atau yang ini, itu cepat ledes teman-teman, tidak bisa bola pasang. Terus hulu, untuk hulu ini hulu yang tebalnya 1 mili aja sudah kuat ya teman-teman, atau yang lebih tebal bagus. Itu bisa habis 1,5 batang, jadi di angka 500.000 sudah jadi rangka. Terus untuk plat bodi ini kalau teman-teman tidak ada yang jual bekas, itu kalau beli itu habis 2 lembar teman-teman. 2 lembar ini berarti 1 juta. Itu plat tebal. Kalau plat ini lebih murah ya teman-teman, bisa 500.000 udah full. Berikutnya adalah tangki. Saya memakai tangki bukan tangki motor ini, bukan ya teman-teman. Jadi saya memakai tangki plastik yang ATV 150 cc, yaitu muat 2,5 liter, itu harga 100.000. Mesin, berikutnya mesin. Saya memakai mesin Kawasaki KCR. Saya beli di harga 700.000. Jadi gini teman-teman, mesin ini kalau ada yang jualan mesin murah ya teman-teman, 2,5 juta. Tapi kalau mesin untuk mainan ini kan beda ya teman-teman. Saya sarankan mending memakai mesin motor, bukan mesin untuk mainan. Tapi bukan ya teman-teman, tapi dari mesin motor itu kan kualitasnya beda. Jadi lebih bagusnya memakai motor yang cc-nya 125. Kalau yang 200 itu kan pakai kopling ya teman-teman, jadi tidak semua orang bisa memakai. Itu harganya 3,5 juta. Ini adalah aki ini dikering di angka 300.000. Berikutnya adalah jadi kalau total itu kalau semuanya beli ya teman-teman, ngikutin yang saya ini buat ini itu hampir 19.500.000 totalnya ya teman-teman. Itu tidak ikut pengerjaannya, memang mahal ya teman-teman, mungkin lebih mahal kalau dari mobil bekas. Memang iya ya teman-teman, fakta ini ya teman-teman. Itu nggak bisa diutak-atik kalau membuat yang tipenya bahannya yang seperti saya list ini, itu tidak bisa diutak-atik, memang segitu teman-teman, itu nggak bisa diperas lagi. Bang, bikinannya jelek, enggak ya teman-teman, ini saya buat tanpa gambar, tanpa yang saya hanya pernah melihat mobil, Mobilicon itu sekilas seperti ini gitu teman-teman, karena ini saya buat tanpa konsep, tanpa apapun, karena saya hanya ingin mengetes jika saya membuat mobil dengan mesin motor ini apa kendalanya itu teman-teman. Jadi ini hanya prototipe ukuran saya, jadi dengan membuat seperti ini saya jadi tahu mana yang perlu saya perbaiki, mana yang perlu biaya saya cost itu teman-teman. Jadi ini hanya prototipe, jadi nanti ini dengan membuat ini saya jadi tahu ukurannya berapa, kurang berapa, jadi gitu teman-teman, ukuran ideal untuk mobil. Mahal ya bang? Memang iya teman-teman, itu kalau untuk membuat yang spek seperti ini yang saya buat, kalau untuk bentuk kan disesuaikan ya teman-teman. Itu bahan yang saya di sini sudah nggak bisa dilatih, mungkin hanya bisa dibuat sedikit ya teman-teman untuk membuat jadi seperti ini. Itu
kalau lebih mahal ya bang ya, mending mobil bekas dia bang. Kalau teman-teman memakai mobil bekas itu sama saja mainan, tapi merawatnya itu seperti merawat mobil, itu akan lebih mahal ya teman-teman. Kalau motor ini hanya bisa dinaikin banyak orang, bisa dipakai kapan saja, tapi untuk biayanya perawatannya itu seperti merawat motor, karena ini nggak akan rusak itu teman-teman. Kalau teman-teman buatnya, makanya saya bilang tadi ya teman-teman, kalau memakai barang bekas pastikan dulu barang yang mau dipakai itu, yang mau dipasang itu benar-benar bagus, jadi biar tidak ada kendala setelah jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi jika ada pertanyaan boleh komen ya teman-teman, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Jadi di video berikutnya saya akan membuat minicar tapi memakai suspensi independen. Jadi jangan lupa tetap tonton video channel Giusen ya teman-teman. Bang, ini kok nggak didempul? Ya memang ini karena ini hanya prototipe ya teman-teman, ini hanya saya buat ini hanya untuk biar kalau saya tes di jalan itu ya agak ringan gitu doang teman-teman, karena saya hanya untuk cari tahu dengan menggunakan mesin 110 cc ini ada kendala atau enggak. Jadi untuk video berikutnya saya akan cat, saya akan ukur, jadi akan saya buat yang lebih bagus. Oke teman-teman. Bang, kalau buat seperti ini untuk membuatkan ke bengkel itu untuk jasanya harga berapa? Itu menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman berminat ini bisa bawa konsep ke sini. Kita ada aplikasi di sini, membuat aplikasi di sini. Jadi harganya ngikutin spek yang teman-teman inginkan. Itu aja teman-teman. Ini untuk jasa ini pembuatannya itu mengikuti spek, seperti itu teman-teman. Juga kendala atau lama pengerjaannya itu berpengaruh. Kalau untuk bang, kalau udah jadi seperti ini nanti untuk dempul satu set seperti ini berikutnya catnya berapa? Ini kisaran 3 juta ya teman. Jadi seperti ini masuk ke dempul itu 3 juta udah berikut catnya, murah ya teman. Jadi bisa seperti ini nanti dempul bisa bagus walaupun produknya jelek ya teman-teman. Bang, kelebihannya apa sih bang memakai mesin motor, sama kekurangannya apa memakai mesin motor, juga kelebihannya apa sih bang dari mobil bekas dipotong menjadi mini jeep. Oke teman-teman, jadi kelebihannya memakai mesin motor ini yaitu perawatan ya teman-teman, konsumsi BBM yang irit. Kedua, perawatannya itu sangat minim sekali. Kalau rangka yang kita buat ini itu komponennya kita buat, jika teman-teman nanti rusak itu mau partnya itu hanya dari mungkin contoh gasing ini saya hanya memakai, saya buat hanya memakai gasing dari selang, jadi itu sangat murah sekali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk selain mesin itu saya buat di sini ini partnya kalau ganti itu hanya seharga rupiah gitu, berapa ribu rupiah gitu. Jadi hanya seperti itu. Kalau kelebihan berikutnya adalah bisa dinaikin, harusnya kalau motor 2 atau 3 orang udah embat-embatan ini bisa lega teman-teman, bisa bawa barang apa aja, bisa buat jalan sore itu teman-teman. Kalau memakai mesin mobil itu tidak semua orang bisa memakai. Kalau mesin motor ini kan siapa aja bisa pakai karena tidak pakai kopling. Jadi mungkin anak-anak SD itu bisa, atau ibu-ibu itu bisa. Kalau mesin mobil belum tentu ya teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa pakai. Yang kedua, dalam merawat itu seperti merawat mobil, apalagi mobil lama, mobil tua gitu ya teman-teman. Otomatis part-partnya pasti banyak yang waktunya ganti. Yang ketiga adalah BBM, konsumsi BBM itu sama aja memelihara mobil. Jadi tergantung kegunaannya. Kalau teman-teman suka off-road di ekstrim berarti mesin mobil. Kalau suka off-road tapi off-roadnya hanya petualang, ini solusinya ya teman-teman. Jadi sangat murah biaya perawatannya, sedikit nggak apa-apa. Kalau plat tinggal banyak ketok sendiri gitu ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan bisa komen ya teman-teman, nanti akan saya buatkan videonya. Oh ya, jangan lupa tetap ikuti channel Giusen, karena di video nextnya kita akan buat part-partnya secara terpisah. Jadi teman-teman bisa nanti kalau mau buat bisa ikutin
nanti saya akan membuat mini car yaitu dengan suspensi independen. Kalau ini hexa digit, yang berikutnya saya akan buat mini car yaitu tetap ukurannya untuk 4 orang atau 5 orang bisa kuat gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa tetap diikuti. Jadi biayanya juga akan saya detailkan. Jadi teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.